Mas Rio ingin coba tanya-tanya tentang Ki Ageng Penanggungan. Ya sebentar Mbak, sebentar. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah. Oke. Oke, selamat datang di tempat saya. Kami ingin mencari informasi Mbak tentang Ki Ageng Penanggungan. Boleh ya kami tanya-tanya tentang beliau ya, karena tadi saya tadi tidak bisa lama-lama. Dari Troyani. Boleh Anda duduk Pak, mungkin kita akan coba tanya-tanya tentang beliau Pak. Saya sangat mengagumi beliau, Ki Ageng Penanggungan. Jadi saya ingin menggali informasi tentang beliau. Saya perlu sembako. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau Ki Ageng Penanggungan sendiri itu dulu dikenalkan Sayyid Yahya. Itu marganya marga apa ya? Mungkin asalnya dulu dari mana Pak? Asal beliau itu dari luar Jawa itu ya, atau lahir di Jawa? Oh, beliau dari Tuban ya. Kemudian mondok di Sunan Ampel itu. Orang tua beliau siapa Mbak? Namanya Mbak? Siapa? Oh, Anda tidak tahu ya. Kalau Anda sendiri berasal dari mana? Oh, dari Ujung Kulon. Nama Anda siapa? Boleh kami tahu? Tidak usah. Di sini juga ada yang dari Ujung Kulon, Mbak. Ini. Ini dari Laut Merah itu dulu. Anda juga dari sana? Oh, dari Laut Merah juga ya. Masya Allah, berarti Anda kenal dengan Syekh Hasyim Bahadur ya? Iya. Oke. Tapi kalau Anda sendiri dulunya mengikuti beliau dari keilmuan beliau atau sejak kecil atau bagaimana, Mbak? Tertarik ya dengan amalan beliau ya. Memang beliau dulu mengamalkan apa sehingga menarik Anda itu? Amalan apa yang beliau amalkan itu? Ayat kursi. Oh, ayat kursi ya. Berarti Anda kenal dengan Sayyid Kantias? Itu guru Anda? Iya, saya pernah berhadapan dengan beliau atau beliau pernah menemui saya. Saya juga dulu mengamalkan ayat kursi. Beliau pernah menemui saya. Itu guru Anda ya. Beliau itu tinggalnya di mana? Di Baghdad atau di Laut Merah? Di Baghdad ya.
Masya Allah. Oh, itu guru Anda. Masya Allah. Anda sekarang mendiami di makam itu atau di masjidnya? Kadang di makam ya, kadang di masjid. Kadang ngalih ketika malas. Ketika ada orang minta-minta seperti itu ya. Berarti banyak di sana ya, termasuk minta kerejekian, minta penglarisan, macam-macam. Tapi ada tidak sosok dari luar yang mencoba masuk ke situ kemudian menuruti kemauan mereka? Kalau ada yang datang Anda ya yang menghadapi ya, kalau ada cincin yang aneh-aneh ya. Berarti ada yang Anda yang menjaga di situ. Kalau naga hijau sekarang kemana Pak? Kok tadi saya ziarah itu, tadi sore kan saya ziarah ke sana, itu tidak ada. Podo ngale ya. Kemana beliau itu sekarang? Dulu saya sempat komunikasi dengan beliau. Memang di situ kalau saya lihat terkadang hanya Anda saja gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi tentang Said Yahya. Oh iya, kalau dakwahnya beliau itu di sekitar Penanggungan saja atau ada di tempat lain, Mbak? Mungkin di wilayah lain selain Gunung Penanggungan itu? Oh, waktu masih muda ya. Kemudian oh, semakin tua terus kemudian ke arah Japanan sini. Masya Allah. Iya, iya. Tahu tak? Sing macane. Apa benar Anda dulu pernah mengalahkan Buto Geni? Pernah mengalahkan Buto Geni? Orang bukan itu kan? Buto bukan. Nogone dulu kan di sana. Kemudian kalau di daerah Japanan sendiri itu, Pak, itu kalau untuk danyangnya sendiri sudah muslim atau belum, Pak? Yang sering yang dituakan di daerah situ belum ya? Berarti daerah sini rata-rata belum ya, belum dimuslimkan juga ya? Rotok bandel deh kayak daerah gini. Apa danyangi? Seneng ya, terutama dengan orang sesukuh itu ya. Sesukuh dupo, sesukuh gedang, menyan. Tidak benar ya, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Suatu saat kita akan ada pertempuran. Tadi saya sudah komunikasi dengan Syekh Royani. Namanya Syekh Royani tadi ya. Sayyid Royani ya. Beliau juga oke. Nanti disalahgunakan ya. Ya oke. Nanti akan ada pertempuran nanti dengan
Rojo Buto di Jawa Timur ini. Mungkin mbahnya juga berkenan gabung untuk membela dakwah ini, karena saya pribadi berdakwah untuk menegakkan atau meluruskan orang-orang yang sering melakukan ritual sesaji seperti itu, dan mereka para buto lah yang menghalang-halangi. Ketika anak buahnya saya kalahkan, saat ini Rojo Butonya yang turun ingin menghadapi saya. Makanya nanti gabung ya, nanti gabung sama Tok Dalang nanti. Anda kenal dengan beliau? Oh iya, beliau tadi kesini juga, tadi sore kesini, kemarin juga pernah kesini beliau. Beliau juga ingin membantu di barisan depan nanti. Oke, siap ya. Anda nanti bisa di barisan beliau nanti, di barisan Tok Dalang. Itu Tok Dalang kata atuk, kata mbah, atau memang namanya Tok seperti itu, atau sebutan untuk mbah itu? Mbah ya, yang dituakan atuk ya kalau ya. Berarti dulu beliau pernah di Melayu ya, di Malaysia ya. Oh ya. Berarti sebelum mengikuti Mbah Soleh Semendi, beliau mengikuti seorang wali di Malaysia. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Memang tahu tidak Mas dulu yang diikuti di Malaysia itu siapa? Oh, tidak tahu ya. Nah, nanti juga ada Raden Lodaya, ada Kiai Badar, Pangeran Sutono nanti ikut di barisan nanti. Karena lawan kita ini juga mengumpulkan pasukan yang saya tahu ini pasukan Buto dan pasukan Kera Hitam. Untuk pasukan lain belum saya ketahui. Sementara yang saya ketahui itu kemungkinan dia juga akan mengumpulkan itu pasukan-pasukan dari selatan, nanti akan gabung dengan mereka. Dan naga hitam juga di barisan mereka, sehingga saya disarankan oleh Pangeran Sutono dan Syekh Maulana Yusuf untuk membentuk kekuatan, membentuk pasukan banyak dilawan dengan pasukan banyak, sehingga dengan petunjuk itu dari Syekh Maulana Yusuf, saya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh besar di tempat ini. Seperti itulah awal mulanya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini kira-kira sosok beliau ya ini ya, di foto ini ya. Ini di foto ini. Mirip ya, Ki Ageng Penanggungan ya, Masya Allah. Oke, sudah, mungkin itu sajalah yang bisa saya tanya-tanya kepada Anda. Dan Anda kenal tidak dengan khotam yang di Mbah Wiro atau Said Abu Naim itu, sosok naga itu, atau harimaunya? Anda yang kenal mana, yang harimau atau sosok naganya? Macannya. Oke, boleh diundangkan Pak, atau saya undang, atau Anda undang, untuk saya ingin menggali informasi tentang beliau. Sebentar, bismillah. Oh, tidak mau ya. Sebentar, bismillah.
sedang berzikir ya. Sebentar saya rayu Mbak. Sebentar, bismillah. Oke, terima kasih Mbak ya. Coba barangkali mau hadir beliau ya. Oke, assalamualaikum. Sekali ya. Oke. Nah, syukur alhamdulillah. Kali ini bisa mengundang sosok harimau di makamnya Sayyid Abu Naim atau Mbah Wiro. Assalamualaikum. Alhamdulillah, mohon maaf telah mengganggu ketenangan Anda. Oke, kami ingin menggali informasi tentang Sayyid Abu Naim atau Mbah Wiro. Benar ya Anda yang mengikuti beliau ya? Oke, Anda tenang saja, tenang saja. Baru pertama kali ini komunikasi dengan manusia. Oke. Oke. Sebenarnya mungkin boleh perkenalkan diri Anda. Tidak perlu ya. Mungkin cukup pada saya saja. Saya simpan. Oke, Anda tidak mau ya. Oke. Alhamdulillah. Saya ingin tanya-tanya sedikit tentang Sayyid Abu Naim atau dikenal dengan Mbah Wiro. Tapi nama beliau benar Sayyid Abu Naim ya? Masih keturunan dari Ki Ageng Penanggungan atau Sunan Penanggungan? Oh iya benar berarti ya, Masya Allah. Dulu Nagai, siapa ke namanya Nagai? Saya dulu pernah komunikasi dengan sosok naga di situ, Pak. Naga Barat kalau tidak salah namanya. Iya, Naga Barat kalau tidak salah, Pak. Iya, naga emas itu, wujud naga emas itu. Ya, beliau juga pernah kesini dulu. Mungkin diawali dengan tanya sejarah beliau. Dulu beliau berdakwah di daerah situ atau di daerah mana, Pak? Mbah Wiro itu. Di sekitaran situ atau agak jauh dari situ, dari makam beliau saat ini? Oh, di situ sudah tua ya. Dulunya di mana beliau? Oh, di Etan. Tapi benar ya, makam sebelahnya itu anak-anak beliau, Sayyid Ahmad dan Sayyid Muhammad itu. Benar itu namanya ya. Masya Allah. Tapi selain beberapa makam di situ ada lagi tidak makam yang makam ulama lah bisa dikatakan atau orang alim yang tidak tidak berdekatan di situ, Pak? Mungkin anak beliau, keluarga beliau.
ada muridnya ya. Kemudian ada mitos dulu Mbak, katanya kalau ada pesawatnya Jepang atau Londo itu lewat di atas itu kalian jatuh Mbak. Itu karena karma beliau atau karena gaib-gaib di situ tidak terima? Tergantung niat. Oh, semua tergantung niatnya. Enggak mitos di masa laku Allah bakal ciloko ya. Oke, Mbaknya mungkin bisa ceritakan sedikit tentang kami, tentang Said Abu Naim itu, karena sedikit sekali sejarah tentang beliau. Barangkali Mbaknya mau. La ilaha illallah. Beliau sosok kiai. Kiai ya. Wibowo. Dulunya beliau di zamannya Jepang itu atau Londo itu Ya. kalau keturunannya di situ ada tidak Mbak, di area situ? Ada ya. Oke lah. Tapi Anda ke depan ketika ada pertarungan ikut tidak, membantu tidak? Oke. Cuman saya pribadi tidak memaksa lah ya. Ya sebenarnya yo keliru lah jalur dewa. Iya, saya pribadi tidak menginginkan sebenarnya. Ini hanya saran saja dari Syekh Maulana Yusuf. Sehingga karena nanti yang melawan Rojo Buto itu sendiri akan saya sendiri yang akan turun tangan. Saya akan pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Saya andalkan doa-doa kepada Allah, tidak mengandalkan sebangsa kalian. Ini pun juga saran dari beliau, sehingga saya harus melakukan ini ataupun terpaksa melakukan ini. Tetapi semua atas dasar kebaikan, atas dasar membela agama Allah, bukan atas dasar keinginan saya ataupun hawa nafsu saya. Kalau ingin di sini juga sudah banyak. Ya. Saya juga dibantu oleh beberapa, termasuk Naga Giri, Kiai Badar, Raden Lodaya, termasuk juga Tok Dalang. Tapi bukan bermaksud kami berlebihan, cuman ini memang langkah untuk selangkah lebih maju melawan kebatilan, melawan para buto yang mengganggu dalam dakwah kami menyebarkan agama Islam ini. Seperti itu kira-kira. Oke, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Saya juga tidak ingin tidak, saya akan mengutamakan doa kepada Allah. Saya mengutamakan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Siapa yang menggantungkan kekuatan kepada yang hak, kepada zat yang agung, maka insya Allah tidak akan ada yang mengalahkan. Seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu Anda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Oke, Anda dipersilakan untuk keluar ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih.
telah memberikan sedikit informasi tentang beliau, Mbah Wiro. Oke. Assalamualaikum. Bismillah, bismillah, bismillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. Oke. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang turun ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Oke, Mas Denny tenang, meditasi dulu Mas Denny. Meditasi dulu, tenang. Bismillah. Bismillah. Oke, meditasi dulu. Buat tikir ya, tenang, tenang buat tikir. Oke, itu tadi sosoknya galak memang ya, auranya merah sekali itu tadi. Masya Allah, itu mungkin dari keilmuan sejenis ayat kursi ataupun hijab itu yang itu, ya. Di panas sekali memang auranya itu, auranya panas. Ini kipas saja ini masih berkeringat ini. Bahkan di tubuh Mas Denny itu sampai lemas tadi, energinya cukup besar memang juga. Bahkan sepertinya lebih kayak lebih tinggi mungkin ya, bisa saja lebih tinggi daripada harimau yang kedua tadi ya, yang sebelumnya itu ya. Oke, Masya Allah. Bismillah. Sebentar aja. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Masih berjalan Mas ya. Oke. Kalau ingin nambah kekuatan gini Mas, ambil nafas, tahan, bacanya Allahul Qawiyul Aziz, Allahul Qawiyul Aziz, Allahul Qawiyul Aziz. Ya, ya, oke. Ambil nafas, tahan, nafas, tahan. Sembilan kali keluarkan. Bismillah. Oke, nah ini apa ya? Ya seperti itulah. Sebenarnya kita pribadi jangan meminta-minta ke bangsa mereka. Oke, ini diminum dulu Mas ini. Agar fit. Alhamdulillah. Nah, Telas Mas. Normal. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya lengkap ini kayaknya ini. Lengkap ini. Oke. Masih ingat Mas ini kira-kira tadi? Oh, ingat Mas. Ingat ya, oke. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana? Apa yang pertama kali terjadi tadi Mas ini? Ya tadi ke Akung penampungan, terus komunikasi. Lihat sosoknya itu yang putih itu ya? Nggih, lihat sosok niku komunikasi. Kula niku nggih mulut salam terus teng mriki kula tanglet namine niku Mas. Namine Rono Mas. Sinten wae Mas? Royani nggih, Syekh Royani. Niku terus tak bilang ngarani Mas. Saya diutus Mas Eko. Nggih. Diutus Mas Eko mari ngono tujuane niki ngoten.
Terus nggak mau mas, mesti awakmu teko rene kok ujuk-ujuk jaluk ngono. Mboten kemarin Mas Eko dikasih saran dari namanya saya Maulana Yusuf. Loh kok ngerti ngono. Terus ya kemarin tak komunikasi. Terus nih wow Mas mlebet Mas. Alhamdulillah. Tadi ya memang bangsa-bangsa seperti itu ya, mereka itu tokoh-tokoh yang kelasnya tinggi memang ya. Jadi nggak sembarang orang memang bisa apa ya, meminta bantuan ke bangsa mereka ya. Termasuk kami sendiri sebenarnya juga tidak layak meminta bangsa mereka sekelas mereka ya. Sebenarnya kami juga tidak meminta bantuan ya. Intinya memang kami hanya mencoba untuk membangun kekuatan lah ya, membangun kekuatan untuk sama-sama menegakkan dakwah agama Islam ini. Tujuannya yang utama itu. Jadi kalaupun mereka membantu kami, bukan semata-mata membantu saya, tapi membantu agama ini, seperti itu ya. Tadi memang beliau ngomong kalau bukan karena ini saya tidak bakal mau. Ternyata itu gurunya. Memang tadi kan aku sih ngomong jadi pancing ini ya soalnya harus ngerti iki berarti kita mandang tok itu tahu Mas ini ya iki anu ini ya, arahnya itu nanti sampean tahu nanti ke depan nanti tahu. Jadi informasi seperti itu dapatnya dari intuisi kita, dari feeling atau dari apa ya, batin kita, seperti itu Mas Jani. Ya. Tapi sempat lihat sosok niku Mas. Napa? Naga hijau kalian macan nggih. Harimau putih. Terus sempat ketok lah macan niku sebenarnya niku Mas. Betul pasukan ku ada Mas. Nggih, pasukan ku ada atusan ngoten Mas. Terus mlebet malih sing terakhir niku kasar kereng ngoten. Awalnya gimana? Merah nggih. Merah mancar itu. Niku koyene lah pasukane mboten ketinggal kula. Ketinggal tunggal mawon niku, tapi kurang merah ngoten. Lah sing pertama niku wonten pasukane atusan ngoten. Aurane napa aurane? Lah sing pertama niku rada putih ngoten. Agak putih ya, putih terang ya. Masih sing ada merahnya enggak itu yang pertama itu? Ada dikit ya. Ada merahnya. Tapi lah kalau yang pertama sosok napa niku? Syekh Mas. Syekh nggih, ngarani Syekh ya Mas. Heeh. Syekh niku putih terang. Putih terang ya. Memang bercahaya, tubuhnya itu kayak bercahaya memang. Tadi saya waktu ziarah ke sana itu beliau sedang wirid. Wiridnya tadi enggak bersih lah beliau itu. Tapi gini kayak apa? Takyat gitu tadi. Ya gitu ya Mas. Nggih. Taunya gini tadi ya. Ini tadi dia wiritan gini terus itu, Masya Allah itu. Wiritan gini, duduknya gini dia di masjid itu. Tapi sosok-sosok yang seperti itu ketika saya pandang itu mereka nggak tahu kalau saya melihat mereka itu nggak tahu. Oh. Jadi apa ya? Nggak tahu. Nanti kalau saya tahu mereka tapi mereka nggak tahu saya kalau saya memandang mereka itu. Karena memang saya tidak melakukan interaksi dengan mereka, akhirnya tidak mengonekkan energi. Oh, tapi Mas. Ya, jadi tidak ada kontak akhirnya. Ya, seperti itu. Mungkin bisa saja mereka juga tahu, tapi mereka mengabaikan seperti itu. Oke. Tadi yang sosok ketiga memang galak, warnanya apa itu? Harimau loreng atau putih? Loreng Mas. Loreng ya. Loreng tadi memang saya lihat. Agak besar memang, agak kekar, terus taringnya juga agak panjang, putih juga mungkin juga bukan dari Jawa mungkin. Jangan kalau kekuatannya ini belajar mengukur kekuatannya yang harimau yang pertama tadi putih sama harimau loreng ini gimana? Ini tadi kalau saya sih nganu Mas, yang terakhir Mas lah kalau saya Mas. Kekuatannya ya. Tapi kok
kalau lihat pasukannya kok punya pasukan banyak yang pertama ngono loh. Bukan tidak menentukan, Mas. Pasukannya tidak menentukan. Bahkan kalau yang sama yang Syekh tadi tidak punya pasukan, tapi itu lebih kuat kan. Lebih kuat itu. Menekan halus ngoten lah. Terakhir kan kasar terus niku piye ngarani Mas. Energine padat. Tapi menurut jenengan lebih gede ini ya, lebih gede yang kedua ya harimaunya ya, energinya ya. Nggih. Ya memang besaran yang kedua ini Mas, energinya, kekuatannya. Itu kayaknya dari amalan mungkin hijab itu kalau ayat kursi itu masih ada kalemnya memang ya, masih ada dia putih, pancaran itu masih ada putih terus ada merahnya dikit. Tapi sedangkan ini lebih banyak merahnya. Lebih banyak merahnya. Tapi tadi waktu komunikasi pertama kayak marah-marah gitu, kayak marah-marah, akhirnya tunduk lah ya, tunduknya ya juga dipancing dengan ada yang bisa menundukkan raksasa seperti itu. Ya, kita tek gitu dia nggak marah-marah. Wah ini galak tadi. Kok galak tadi? Pajak galak tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke, alhamdulillah. Jadi kami menggali informasi Mas tentang Ki Ageng Penanggungan itu. Ya. Jadi beliau mitosnya kan di Ki Ageng Penanggungan itu kalau ada burung yang lewat di atas makamnya itu kan dulu jatuh Mas. Nah, burung terbang di atas makamnya Ki Ageng Penanggungan itu jatuh dulu itu. Itu karena apa? Kebesaran beliau, karena karohmanya beliau, Masya Allah. Jadi seolah-olah ngelamak ataupun tidak sopan ya? Gak sopan, sampai jatuh Mas. Sampai keagungan beliau itu, Masya Allah. Termasuk juga di Mbah Wiro itu. Mbah Wiro itu juga seperti itu dulu. Cerita masyarakat yang beredar ya. Ternyata ketika saya gali, karena kebesaran beliau karena mungkin dari karomah beliau ya, karena tirakat beliau, keagungan beliau, mungkin seperti itu, sehingga Allah memberikan karomah. Bahkan ketika beliau itu sudah meninggal, yang tidak sopan pun langsung jungkel Mas ya. Masya Allah. Apalagi manusia kalau ngelangkai itu bahaya ya, nggak sopan itu. Makanya kalau ziarah di makamnya wali itu usahakan kita juga jangan berdiri di atas kepala mereka ya, usahakan di kaki mereka ataupun di area badan. Tapi kalau memang tempatnya tidak memenuhi, tidak cukup ya, maka tidak apa-apa kita berada di atas kepala mereka. Tapi kalau misalnya ini makam ya, nah, kita usahakan duduknya di sini, di area kaki ataupun di area badan, tidak apa-apa, jangan di atas kepalanya sini. Wah, meskipun mereka sudah meninggal, tapi ada jasad yang suci kan, atau jasad yang pernah dicintai oleh Allah kan, seperti itu. Sehingga kita kalau ziarah itu usahakan berada di area badan ke bawah ya, untuk menghormati beliau. Bahkan paling baik itu, ini kan adabnya Mas, paling baik itu berada di kaki. Kita duduk di area kaki sudah. Kalau dipaksa agak mendekati kepala ya tidak apa-apa, kita mungkin duduk langsung, jangan berdiri, langsung duduk itu. Ya, jadi kita menjaga etika ataupun adab meskipun sudah beliau itu sudah dikubur seperti itu ya. Oke. Ya Mas Denny, mungkin ada pertanyaan Mas Denny untuk saya kepada saya. Dan mungkin Mas lain-lain, Mas Indra, Kiai Loreng mungkin ada pertanyaan. Tadi Mas. Oh iya, masuk tadi Mas. Iya, tadi pengen nampak nggak tadi di sini? Ada nampak nggak tadi di sini? Nampak beberapa Mas. Nggih. Berapa nampak? Apa? Kayak lihat
ya lihat naga, ya lihat macan gitu Mas. Oh sempat dipancing Mas? Sempat saya pancing. Tapi nggak lihat Syekh Mansur dulu. Syekh Mansur nggak lihat itu. Syekh Mansur nggak lihat ya. Oh, yang dari Baghdad ini iya. nggak lihat Mas? Nggak lihat ya. Nggak lihat Mas. Tadi memang beliau tidak di sini, jaraknya jauh Mas. Cuman saya pancing kan, saya konekkan gitu. Cek gitu. Sudah konek nanti nampak. Jadi yang nampak tadi yang saya pancing yang kedua berarti sosok naga, sosok harimau seperti itu ya. Oke, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Mungkin sosok naganya yang naga hijau itu juga kemungkinan bukan berasal dari Jawa ini, mungkin bisa saja dari luar Jawa mungkin. Kebanyakan naga-naga dari mana Mas? Maksudnya yang lebih kuat dari Jawa maksudnya? Ada di daerah Cina juga ada, daerah India juga ada, daerah Laut Merah itu juga ada kerajaan naga itu juga di Laut Merah. Ya mungkin di daerah-daerah Irak sana juga ada mungkin ya Mas ya. Seperti itu, mungkin dari luar Jawa juga ada lah. Karena kalau naga sendiri kan mitos yang paling kuat itu kan di Cina, di Korea, ya. Kemudian di mana lagi di Barat itu juga naga-naga juga banyak, tapi naganya pendek bersayap kan itu. Seperti naga kayak di Harry Potter ataupun di itu kan di sana kan juga punya cerita tentang naga seperti itu. Jadi bermacam-macam lah, kita tidak bisa menyimpulkan. Tapi kalau di Jawa ini yang paling dominan itu naganya tidak berkaki Mas. Ular naga, bisa disebut ular naga. Itu yang paling banyak di Jawa itu seperti itu, ular naga. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ampun ya. Kayaknya ada pertanyaan. Oke, syukur alhamdulillah. Semoga ada hikmah ya, ada kebaikan yang bisa kita ambil, kita petik. Pada hakikatnya manusia itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Jangan sekali-kali kita meminta kepada bangsa jin ya, meskipun itu hanya sesuguh sebatang rokok ataupun sesuguh sebatang dupa ya, karena hakikatnya seperti yang disampaikan tadi bahwa bangsa jin itu banyak yang mengikuti manusia, terutama manusia-manusia yang mendekatkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kalau bangsa jin yang negatif, mereka akan mengikuti, mendekati orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang menjauh dari Allah, orang-orang yang bersekutu dengan selain Allah, seperti itu. Jadi untuk saudaraku semuslim yang mungkin juga berkelimpung di dunia spiritual ataupun sedulur Surya Jati dimanapun Anda berada, hati-hati dalam berspiritual. Kita harus bijak sekali ya, karena kita tidak tahu alam gaib ataupun alam jin atau kebiasaan mereka. Bahkan tindakan mereka ketika ada makam waliullah dibakari dupa, disuguhi itu khotam-khotam mereka, khotam-khotam suci atau khotam-khotam yang muslim itu mereka malah minggat, malah menyingkir ya, malah tidak mau menemui sosok seperti itu ya. Jadi ini untuk pelajaran kita semua ya, mereka justru malah menyingkir, bukan malah menuruti hajat kita ataupun mengabulkan hajat kita ya. Semua hajat itu dipasrahkan kepada Allah ya, terkabul atau tidak itu dinomor duakan untuk terkabulnya. Yang penting kita minta saja sudah kepada Allah, kita minta. Masalah terkabul atau tidak, kita harus melayakkan diri dulu. Kita layak tidak dijabah oleh Allah, kita layak tidak, seperti itu ya. Kita harus melayakkan diri dulu, banyak-banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak membaca
istighfar, banyak bersolawat seperti itu. Banyak juga, boleh juga dengan mendoakan orang tua, mendoakan para guru, mendoakan para alim ulama, mendoakan para aulia. Nah, itu juga bisa ya menjadi perantara Allah mengabulkan doa kita, terutama orang tua kita ya, atau meminta ampunan kepada leluhur-leluhur kita itu dimintakan ampun ya, dimintakan dikirimi istighfar, dibacakan doa-doa, dibacakan ayat-ayat Allah seperti itu. Karena apa? Salah satu penyebab hajat-hajat kita itu tidak terkabul itu karena dosa-dosa kita, karena kelakuan-kelakuan kita. Sehingga salah satu yang menyebabkan Allah memberikan kemudahan rezeki untuk kita, Allah memberikan kemudahan hajat kita, yaitu dengan memperbanyak istighfar seperti itu, dengan memperbanyak taubat kepada Allah. Bisa banyak sekali, bisa dengan astagfirullahaladzim, bisa dengan Rabbighfirli, bisa dengan tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, seperti itu. Itu juga bentuk dari tauhid dan juga bentuk istighfar ya, karena kita menyadari kesalahan kita, menyadari kezaliman kita. Atau juga dengan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya siapa, Mas? Duka, Mas. Duka ya. Itu doanya Nabi Adam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Oh, bukan itu. Termasuk juga itu tadi, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Itu sangat penting sekali. Usahakan itu dibaca setelah sholat ya, setiap habis sholat baca itu terus. Jadi memintakan ampunan kepada diri kita dan juga orang tua. Itu kunci untuk membuka pintu-pintu kerezekian ya. Kalau mungkin dari saudara-saudara sekalian ada yang rezekinya seret, coba aja diperbanyak baca istighfar, terutama Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Yang keempat ditambah, jadi 3 kali. Terus yang keempat, Rabbighfirli wali walidayya wali jamil muslimin wal mu'minin amin, seperti itu. Saya pribadi kalau baca itu biasanya setelah Al-Fatihah, kemudian baca itu Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya wali jamil muslimin wal mu'minin amin, seperti itu. Setelah baca Fatihah, setelah sholat, kemudian baca ayat kursi dan lain-lain, doa perlindungan. Oke, alhamdulillah, mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.